Yudas sengaja dikorbankan, dijadikan tumbal supaya Yesus bisa disalib. Jangan tertipu teori ngawur. Betapa sering ya kita dengar klaim kayak gini. Kasihan si Yudas, memang sudah ditakdirkan mengkhianati Yesus. Atau ada yang bilang gini, tanpa Yudas, Yesus nggak akan mati di kayu salib. Seolah-olah Tuhan butuh seorang pengkhianat untuk menyelamatkan dunia. Ini logika ngawur yang menyesatkan. Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya. Bahkan sejak awal, Yesus berkata begini, seorang di antara kamu adalah iblis, Yohanes 6 ayat 70. Tapi apakah itu berarti Yudas di-framing untuk menjadi pengkhianat? Sama sekali tidak. Tuhan tahu pilihan Yudas, tetapi pilihan itu tetap miliknya sendiri, tanggung jawabnya sendiri, dan kehendaknya sendiri. Dan kalau kehendak bebas tidak ada, kenapa Yesus memberikan kesempatan kepada Yudas bahkan sampai detik terakhir? Ketika Yesus mencuci kaki Yudas, ia duduk makan bersamanya. Dan Yesus memanggil Yudas sahabat. Matius 26 ayat 50. Yudas direkrut jadi murid bukan untuk ditumbalkan. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan memberinya banyak kesempatan untuk bertobat. Sayangnya, Yudas sendiri yang menolak. Masalahnya, Yudas cuma ikut rombongan Yesus, tapi hatinya tetap melekat pada dunia. Dia kelihatan religius, tapi aslinya serakah. Buktinya apa? Saat seorang perempuan meminyaki kaki Yesus dengan minyak mahal, Yudas langsung ribut. Dia bilang begini, lebih baik dijual untuk orang miskin. Munafik bukan? Alkitab terang-terangan mencatat dia tukang mutil dari uang kas. Yohanes 12 ayat 4-6. Jadi jangan tertipu tampang rohani. Yudas adalah bukti bahwa dekat dengan Yesus secara fisik tidak sama dekat di hati. Dan yang lebih ngawur lagi, ada yang percaya tanpa Yudas, Yesus gak akan disalib. Ayo, bodoh jangan dipelihara. Para imam kepala sudah lama haus darahnya. Kalau bukan Yudas, tetap ada cara lain. Jangan lupa, yang menyerahkan Yesus bukan cuma dia. Ada Sanhedrin yang memfitnahnya. Ada Pilatus yang pengecut mencuci tangan. Ada massa yang beringas, yang berteriak, salibkan dia. Mau tahu siapa yang benar-benar bersalah atas penyaliban Yesus? Lihat cermin, dosa kitalah yang membuatnya disalibkan. Lalu kenapa Yesus tetap mati? Karena dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Yohanes 10 ayat 18 dalam terjemahan FAYH, Yesus berkata begini, tidak ada seorang pun dapat membunuh aku tanpa seizinku. Aku menyerahkan nyawaku dengan sukarela. Sebab aku berhak dan berkuasa menyerahkan dan mengambilnya kembali sekehendak hatiku. Sebab hak ini telah diberikan oleh Bapa kepadaku. Ini menunjukkan dengan tegas bahwa Yesus tidak mati karena takdir atau karena Yudas, tetapi karena keputusannya sendiri. Dia memilih untuk memberikan nyawanya, karena itu adalah bagian dari rencana keselamatan yang dia jalani dengan penuh ketaatan kepada Bapa.